Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sekalian yang berbahagia. Pada kesempatan kini kita akan membahas tentang karakter pemimpin dunia Donald Trump. Dia merupakan sosok pemimpin yang katakanlah penuh dengan kontroversi sekaligus fenomenal karena nyaris dalam setiap upayanya merespon segala sesuatu cukup mengundang banyak perhatian publik. Terbaru, dia dikabarkan mau menggunakan masker di depan publik ketika berkunjung ke salah satu rumah sakit militer di mana banyak pasukan ataupun anggota militer yang baru selesai operasi dan lain sebagainya terkait dengan kebutuhan medis. Namun sebenarnya yang menarik adalah mengapa Donald Trump menjadi sosok pemimpin yang cenderung kita lihat sebagai berani atau kontroversial. Karena memang pertama kita bisa lihat Donald Trump ini merupakan sosok katakanlah pebisnis, sehingga kalkulasi yang menurut dirinya terbaik adalah apa yang dianggapnya rasional di dalam pikirannya. Pada saat ini terjadi, maka dia akan melihat segala hal yang secara kasat mata cenderung tidak sesuai dengan frame berpikirnya sebagai sebuah hal yang keliru. Dalam hal ini WHO pun itu langsung direspon dengan sangat kencang dan keras oleh Donald Trump, sehingga terakhir dikabarkan dana dari Amerika Serikat untuk WHO itu telah benar-benar dihentikan. Yang kedua, kita melihat Donald Trump sangat reaktif terhadap hal-hal yang secara langsung berkaitan dengan kepentingan negaranya. Kenapa Donald Trump begitu kencang bersuara bahwa China telah melakukan sebuah katakanlah kesengajaan atau keteledoran di dalam mencegah penyebaran virus corona? Itu tidak lain karena selain disebabkan penduduk Amerika banyak yang terjatuh bergelimpangan karena virus corona, dunia juga sama mengalami hal itu. Ini berarti jika logika Trump mungkin mengatakan demikian, jika virus corona ini pertama kali ditemukan Wuhan dan mestinya Cina bertindak secara sungguh-sungguh melakukan pencegahan dan ternyata lahir dan menyebar ke seluruh dunia, maka sudah jelas secara logis Cina wajib untuk kemudian dicurigai, dibuktikan sekaligus diberikan sanksi. Jadi sangat luar biasa sosok Donald Trump ini. Kemudian yang menarik adalah di balik katakanlah sisi yang bisa dikatakan kelebihannya tadi, Trump bukanlah presiden yang dapat dukungan internal secara bulat. Justru kerap kali dia mendapatkan katakan pertentangan ataupun pendapat yang berbeda. Dan saya pikir di dalam dunia demokrasi itu adalah hal yang lumrah. Termasuk ketika Donald Trump coba memanfaatkan situasi menurunnya angka kematian akibat COVID-19 sebagai sebuah keberhasilan pemerintahannya, itu langsung oleh Dr. Anthony Fauci dikoreksi bahwa tidak demikian, karena ada mekanisme kerja sebuah virus dan sistem politik yang ada ataupun sistem pemerintahan yang bekerja sesungguhnya tidak benar-benar mampu mengatasi itu semua. Nah, di sisi lain Donald Trump cukup solid di dalam mengatasi permasalahan internal, yaitu misalnya demo rasial itu bisa berhenti dan kita tidak melihat lagi bagaimana perkembangan diberitakan oleh media, seperti ketika pertama kali reaksi masyarakat muncul dan gelombang pembelaan terhadap rasial itu digulirkan. Meski demikian, Amerika tetap mengumpulkan dan menghimpun kekuatan untuk mengirimkan kapal induk ke Laut Cina Selatan guna mencegah katakanlah arogansi Cina di wilayah Laut Cina Selatan yang ini akan berpotensi menghegemoni wilayah Asia Tenggara itu sendiri. Dan ini kaitan juga dengan jalur dagang yang ketika Laut Cina Selatan benar-benar menjadi milik Cina atau dikuasai ataupun dikendalikan akan sangat berdampak buruk bagi laju perdagangan internasional dan tentu saja kepentingan Amerika itu sendiri. Namun sahabat kalian yang berbahagia, seperti kita ketahui, politik bukanlah hal yang harus kita lihat pada sisi permukaan. Selalu ada sistem bekerja hebat
di setiap penampakan yang ditampilkan oleh tokoh-tokoh politik dunia. Dalam kata lain, kita harus memberikan ruang sebuah pertanyaan atau keraguan atau ketidakpercayaan pada apa yang hari ini muncul di media sebagai salah satu bentuk untuk menjadikan diri kita, kalau kata orang Jawa itu, tidak ojo gumunan, artinya tidak mudah untuk terkejut, tidak mudah untuk kemudian wow keren dan seterusnya, tapi pada akhirnya kita melihat wah kok seperti ini dan seterusnya. Dan saya pikir di dalam konteks ini pelajaran yang menarik untuk kita ambil adalah bahwa sebuah kekuasaan dimanapun manusia itu menggenggamnya, dia tidak benar-benar memiliki kemutlakan di dalam pemikirannya, di dalam tindakannya. Selalu ada koreksi, selalu ada kekuatan-kekuatan yang menentang. Ini menunjukkan bahwa sesungguhnya yang sangat diperlukan dari sosok pemimpin itu bukanlah gimmick ataupun istilahnya itu hiasan ataupun make up kekuasaan, tetapi substansi kepemimpinan itu adalah sejauh mana sosok seorang pemimpin mampu hadir mensolusikan masalah-masalah fundamental kehidupan masyarakat itu sendiri. Sebenarnya kalau kita melihat Trump dalam konteks ini, di mana Amerika dilanda oleh gelombang coronavirus yang tidak ringan, mestinya dia bisa fokus untuk bisa menangani itu. Dan Amerika jauh lebih beruntung dibanding Cina karena tidak banyak dihantam oleh katakanlah fenomena alam yang menjadikan musibah besar terjadi di mana-mana. Cina jauh lebih buruk dalam hal ini, namun Amerika Serikat juga tidak lebih ringan karena corona di sana betul-betul merajalela. Di sini kita bisa mengambil sebuah hikmah bahwa menjadi pemimpin sebenarnya adalah bagaimana kita siap untuk mengarahkan kekuasaan pada kebaikan masyarakat, bukan sekedar tampil berani kemudian katakanlah hanya mengambil perhatian dan seterusnya. Bahkan soal masker saja ini menjadi sebuah pemberitaan yang seolah-olah penting, padahal sebenarnya tidaklah berarti apa-apa. Tetapi inilah dunia politik modern, kita sendiri yang harus cerdas di dalam melihatnya, dan saya pikir hal-hal seperti ini harus menjadi sebuah catatan penting agar ke depan anak-anak bangsa pandai, cerdas dan teliti dalam memilah dan memilih berita, sehingga tidak tergerus waktu dan umurnya untuk merespon hal-hal yang tidak terlalu penting. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.